Terus balik lagi sama gue di channel Branatin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga XRP lagi gitu ya. Jadi ada good news lagi untuk XRP. Walaupun market lagi merah, kenapa sih dia masih cukup kuat bertahan di level di atas 0,6 dolar. So kita akan bahas di video kali ini. Kita lihat ya, Fear and Greed Index ini balik ke Fear. Ya kemarin tuh sempat sudah mau ke Greed, kemudian berangsur turun, balik, ini udah balik ke Fear lagi. Nggak lain dan nggak bukan itu karena serangan Iran ya di sini kepada Israel tuh. Jadi memang ini berjalan beberapa jam yang lalu ya, diserang kembali. Dan ya ini serangan balik ya dari Iran ke Israel, dimana berarti masih perang yang berkelanjutan. Udah cukup lama so far untuk diantara mereka ini. Ya, jadi Iran ini melakukan serangan ke Israel dan akhirnya membuat efek market itu panik dan buang barang lagi gitu ya. Dimana kita tahu juga beberapa saat yang lalu waktu ada perang lagi, serangan lagi dari Israel, dan ya itu sempat juga mengalami drop atau penurunan, buang-buang barang, tapi akhirnya rebound. Jadi sifatnya itu sementara gitu teman-teman. Dan kemarin juga udah saya bahas untuk Bitcoin dan juga Habar. And then yang menariknya adalah ada yang komen ya di video saya, bisa tidur gak bro? Mungkin karena ini masalah ini. Ya saya pribadi ya tidur aja gitu. Ya nggak usah ada yang terlalu ditakutkan. Kenapa kayak gitu? Ya balik lagi. Ya ini kita udah tahu nih, perang ini udah lama berjalannya. Ya, setiap kali ada serangan baru dan lain sebagainya, biasanya market merespon itu negatif. Ya buang barang, merah dulu. Tapi nggak lama berserang, selang berapa hari kemudian market rebound lagi gitu. Jadi menurut saya udah biasa. Bahkan ini merupakan kesempatan kalau buat saya. Ya kesempatan dimana orang-orang udah tahu, wah Oktober bakal bullish, Oktober, wah ini udah mau deket pemilu, udah ABCDE lah ya narasi bullish. Kemudian kena ya adanya serangan balik nih kayak gini. Langsung pada takut, oh iya, apa nggak jadi ya Oktobernya apa nggak jadi ya, jual barang deh gitu. Balik lagi teman-teman, ketika semua orang itu tahu wah ini bakal cuan, wah ini bakal naik, memangnya market segampang itu untuk dibikin naik? Tentu adanya shake out dulu ya buat nurunin penumpang. Ya market dibikin fear dulu, orang-orang yang tadinya berpikir oh ini bakal bullish, gue bakal cuan, gue all in deh. Nggak lama setelah all in ya kan, malah keluar berita gini, market merah, ikutan panik, akhirnya jual. Setelah dijual nggak lama malah rebound kenceng. Ya itu yang biasanya kejadian, ingat teman-teman. Jadi kalau saya pribadi masih meyakini untuk ya at least 1 minggu ke depan kita mungkin akan melihat adanya rebound kembali gitu ya. Itu yang saya masih percaya dan yakini. Dan kemudian nah ini untuk XRP teman-teman ya. Di sini asset manager firm ya Bitwise ini mengajukan file untuk XRP ETF spot. Nah ini kenapa penyebabnya XRP itu masih cukup kuat di atas 0,6 dolar ya, sekitar 0,6 something sampai 0,61 dolar lah, sekitaran itu. Dia masih kuat bertahan di area situ karena ini ya berita yang cukup positif untuk XRP karena pengajuan untuk ETF spotnya. Walaupun nanti ya kita lihat apakah nanti produk ETF-nya itu laku atau tidak. Seperti Ethereum kan ya kurang laku lah ya ETF-nya, tapi ini merupakan gerbang awal untuk XRP setidaknya mendapatkan booster. Teman-teman, untuk Bitcoinnya gimana? Yes ya, untuk Bitcoinnya so far kita lihat ya seperti biasa ada beberapa golden ratio, dimana kita tarik dari swing low internal ke swing high terakhir ya, maka kita mendapatkan beberapa golden ratio. Ya ini area pertama terdekat ya kejebol, area kedua kejebol, dan area ketiga berhasil mengalami pemantulan akhirnya setelah 1, 2, 3 red candle. Ini di sekitar 60.500 dolar teman-teman ya. Jadi memang ini udah adanya next target, support, golden ratio ya, dan mendapatkan reaksi dari level area ini. So far ya masih so good karena ya akhirnya adanya pemantulan nih setelah beberapa candle dihajar merah gitu ya. Jadi masih sama seperti pembahasan di video saya yang lalu ya, beberapa video yang lalu. Ingat teman-teman, ingat apa tuh bro maksudnya ini? Nah kalian apakah masih ingat ini? Ketika ini udah going up ya, ini walaupun naiknya udah korektif nih, masih pump, terus mulai korektif lagi, pump lagi ya. Di sini false break, ya rejection, drop lagi di sini, breakdown, Ketika breakdown ini
ya pasti bakalan banyak yang berpikir, wah ini dia udah korektif, udah grab likuiditas atas, kayaknya udah breakdown, bakalan apa nih? Bakalan lanjut turun nih sepertinya teman-teman. Ya dibuat panik, oh turun, wah kayaknya mau begini kayaknya. Malah dia naik ya, mantul ke area demandnya, kemudian recovery, bam. Ya, jadi kita bisa lihat di sini, ini masih bisa adanya kemungkinan kayak gini, dimana kita udah tahu sama seperti sebelumnya Bitcoin bakal up, tapi jalannya nggak semudah itu. By the way, ini secara daily, tentu pasti panik pas lihat, wah naiknya udah korektif, breakout, tapi false breakdown. Wah di sini udah pasti nih pada panik teman-teman. Ya jadi hal seperti ini serupa bisa terjadi untuk pergerakan sekarang, dimana sebelumnya ini udah going up ya, break, retest, lanjut naik lagi. Dan kalau kita lihat kenaikannya pun ini sudah sangat-sangat korektif. Nih kita bisa lihat ya di sini. Tuh. Dia naik di dalam sebuah channel, dia break ke atas, wah false break teman-teman. Breakdown ke bawah, wah kayaknya ini mau lanjut turun nih. Wah kayaknya nggak jadi bull. Nah tapi akhirnya mengalami pemantulan, dan hopefully dari area sini yes, kita mendapatkan another push lagi, setidaknya visit ke 68.000 sampai 70.000 dolar untuk si Bitcoin ya. Ya jadi kurang lebih seperti itu. Ya minimal nggak langsung naik sampai sini juga sih. Jadi jangan salah mengartikan ya. Kita lihat seperti sebelumnya, biasanya setelah dia drop, dia creating base dulu, atau setidaknya adanya bull candle yang mampu take out dari high sebelumnya. Ya mungkin high terakhirnya ini kan di 63.300 kalau secara daily time frame ya. Berarti ya kita expect 1 minggu ke depan minimal dia creating base dan juga mampu break area 63.300 dolar. Ya kurang lebih seperti apa ininya, proyeksinya seperti ini teman-teman. Dia mungkin di sini sideways sedikit, akhirnya mampu break, retest, nah untuk lanjut up. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Ya yang untuk nanyain Bitcoin secara daily. Kalau misalkan kita lihat pada pergerakan-pergerakan yang lalu, kurang lebih 1 jamnya gimana nih bro? Ya ini 1 jamnya masih baru seperti kemarin yang saya bahas ya untuk si Bitcoinnya. Setelah dia mantul, kemudian naik di sini korektif, membuat sebuah channel, dia breakout, bikin sideways. Ya ini sempat beberapa kali tes bagian atas reject langsung, dia drop ke bawah, dan ya ini adanya possible. Ya either dia drop dari sini, dari box warna hijau ini di 62.800 ini mantul ya sampai sekitar 64 ribuan dolar, mendapatkan rejection untuk turun lagi before going up, atau malah mampu dibablas. Ya berarti ya udah break retest untuk lanjut naik lagi. Berarti koreksinya sekedar 62 ribu dolar. Tapi kan pertanyaannya sekarang kan di sini kita bisa lihat ya, di 64 ribuan dolar ini nggak mampu di break, malah dia reject lagi gitu ya. Udah reject dan testing nih. Ya di area bawahnya kalau kita lihat 1 jam, di sini ada tahanan nih. Tuh. Ya di sini ada tahanan atau semacam screening base. Ketika dia going up retest di sini, lanjut naik lagi. Dan ya ini bikin tail candle sampai area situ. Jadi ya masih sama untuk saat ini, either dia setelah rejection dari sini drop, ya bahkan sedikit lebih bawah untuk dia going up. Ya setidaknya kemana bro? Setidaknya masih sama seperti flow sebelumnya yang barusan tadi saya gambarkan. Nah, sebentar coba saya ini rejection. Oke, ada pemantulan di sini. Maybe adanya retest lagi. Nah di sini, ini yang perlu kita lihat. Ya pertama dia harus mampu take out area ini. Sebentar nih, coba saya tanya di sini. Area ini mampu di take out dulu. Maybe adanya retracement before dia going up lagi nih. And ya testing lagi nih ke 66.500 dolar. Jadi kurang lebih masih sama teman-teman. Area ini di reclaim dulu, 61.900 dolar ini mampu di reclaim dulu. Naik sekedar retest, ya kemudian dia going up. Nah kurang lebih seperti ini gambarannya teman-teman untuk si Bitcoin, untuk bullish skenario. Ya tapi kalau misalkan teman-teman lihat, wah dia nggak dapat booster nih untuk naik kayak gini, malah lemes, makin lemes, ya mungkin nanti kita akan bisa melihat yang namanya ada divergent dan lain sebagainya. Ya kurang lebih seperti itu, tapi at least untuk outlooknya pun tidak berubah. Ya tinggal kita menunggu, semoga dia mampu break dari sini aja udah cukup bagus teman-teman. Ya break berarti ya testing ke 62.800 dolar. Ya itu untuk si Bitcoin secara hourly. XRP yes, ya XRP sebelumnya udah mampu break ya dari area krusialnya dia nih di sini di 0,622 dolar ya. Dia bahkan sampai 0,67 something, kemudian reject dari situ, ya testing nih.
Ya di previous resistance become support. Kita bisa lihat bersama-sama. Ini coba saya tandain dengan warna putih. Plus ada EMA21 nih. Ya jadi di sini adanya confluence of support untuk si XRP. Dan ya kita gunakan juga nih dari retracement terakhir ke swing high terakhir. Yap, here we go. Pas banget dia testing 0,6, 0,5. Tuh kita bisa lihat ya. Tail candle kemudian mantul. Jadi di sini adanya confluence. Dan ya hopefully untuk penjualan atau panic selling di market itu sudah akan secepatnya mereda gitu ya. Ya hopefully dari area sini untuk sebagai target retracement aja setelah dia di sini ya. Sideways, kemudian dia break, retest, cukup dalam memang retestnya before dia going up lagi. Untuk ngejar akhirnya ke 0,72 dolar ya untuk si XRP. Jadi ini bisa sekali dipantau untuk area ini 0,577 sampai 0,594 dolar untuk yang nanyain XRP ya secara daily. Nah, untuk hourly gimana? Ya, hourly kita bisa lihat di sini. Ya, dia memang koreksi, tapi lihat momentumnya, teman-teman. Momentum dari XRP di sini naiknya. Ya, pushnya. Kemudian untuk koreksinya kita bisa lihat di sini. Ini yang momentum pertama dia koreksi. Ini coba saya tandain dengan warna kuning dan 4 tebal. Ya. Kemudian kedua, koreksi lagi. Tuh. Ya, kita bisa di sini dibagi jadi dua bagian waktu dia koreksi. Dan yang menariknya adalah secara time frame 4 jam waktu dia koreksinya pun ini bikin tail candle cukup panjang nih. Ini 1 2. Ini yang ketiga lah, ada 3 tail candle. Berarti kan memang adanya indikasi atau dari buyers itu mencoba menahan laju penurunan si XRP. Plus kalau kita lihat nanti time frame 4 jam, ini kan previous areanya dia. Ya di sini adanya area demand nih. Ini saya tandain dengan box orange ya. Tuh. Di sini adanya area demand. Ya, so ya area ini balik lagi. Ya, yang mencoba menahan laju penurunan si XRP at least untuk dia lanjut naik lagi. Ya, setelah dia mampu break, ya ini kemudian dia mungkin hanya turun ya untuk before dia going up lagi. Nah, kalau pertanyaan area ini jebol, bro, bisa perhatikan area berapa? Oke, kalau ini jebol, teman-teman sebenarnya bisa perhatikan area ini. Ini area ini. Ya, was dia jebol loh, teman-teman ya. Kalau jebol, kalau nggak jebol ya udah bakal lanjut up lagi untuk XRP-nya. Ya, ini di 0,557 sampai 0,565 dolar. Nih, sebelumnya ada tahanan before dia going up atau rally lagi. Ya, tapi kalau strong banget ya udah di sini ada area previous area demand-nya ya untuk sebelum going up. Jadi bisa dipantau dua area ini untuk XRP peluangnya masih besar banget. Dan balik lagi. Ya, ketika orang udah mulai takut, orang udah mulai bimbang, itu adalah kesempatan. Tapi biasanya kemarin waktu orang-orang udah mulai FOMO, orang-orang udah mulai euforia, wah, sambut Oktober dan lain sebagainya. Ya itu harusnya kita harus lebih berhati-hati. Sama seperti sebelum-sebelumnya ketika udah banyak yang ngomongin Bitcoin, udah banyak yang terlalu optimis, biasanya kena shake out dulu. Ya kena gocekan dulu before benar-benar kita dikasih untuk going up-nya. Ya kurang lebih seperti itu sedikit reminder dari saya. Ya menurut saya nggak usah terlalu panik lah. Biasanya memang ini sifatnya temporary atau sementara. Itu aja yang pengen saya sharingkan untuk Bitcoin dan XRP. Hopefully bisa terbantu. Tetap semangat teman-teman. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.